Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Alta Rizkyanti. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai two-way Markova. Oke, pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu tentang Markova. Markova merupakan uji perpaduan dari ANOVA dan MANOVA dengan satu atau lebih kovariat yang dapat dikendalikan. Jadi ciri dari Markova ini yang membedakan dengan ANOVA dan MANOVA yaitu memiliki variabel konkomitan atau yang disebut dengan kovariat. Nah, two-way Markova ini berfungsi untuk menganalisis covariance yang memiliki lebih dari satu variabel terikat yang diukur secara simultan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perlakuan terhadap sekelompok variabel terikat setelah disesuaikan dengan pengaruh variabel konkomitan atau kovariat. Dalam uji two-way Markova juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat dengan cara membandingkan dua data atau lebih yang seluruh datanya bersifat interval. Lalu untuk tujuan disertakan kovariat atau variabel konkomitan yaitu agar mendapatkan presisi dengan cara menghilangkan variasi kesalahan dan juga dapat menurunkan efek dari beberapa faktor yang tidak bisa dikontrol dalam suatu penelitian. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas asumsi-asumsi pada Markova. Terdapat 6 asumsi. Yang pertama, antar pengamat bersifat independen. Lalu yang kedua, variabel terikat berdistribusi normal multivariat. Nah, yang dimaksud dengan berdistribusi normal multivariat adalah perluasan dari distribusi normal univariat sebagai aplikasi pada variabel-variabel yang memiliki hubungan. Di dalam analisis multivariat ini, asumsi multivariat normal perlu diperiksa untuk memastikan data pengamatannya mengikuti distribusi normal agar statistik yang kita hasilkan atau yang dihasilkan dari penelitian dapat digunakan untuk menganalisis data. Oke, asumsi yang ketiga yaitu kesamaan matriks varians kovarians atau homogenitas. Seperti yang sudah kita pelajari pada sebelum-sebelumnya, bahwa homogenitas juga penting di sini untuk uji Markova. Kita dapat melihat kesamaan matriks covariance antar grup pada variabel dependen yang digunakan. Untuk menguji kehomogenan ini, kita bisa menggunakan uji statistiknya salah satunya yaitu uji box M. Nah, untuk menemukan kehomogenannya. Lalu untuk asumsi yang keempat, terdapat hubungan linear antara variabel terikat dan variabel konkomitan atau kovariat tadi ya. Nah, di sini kita perlu menentukan hubungannya agar kita bisa menguji hipotesis. Lalu untuk asumsi yang kelima, koefisien regresi homogen antar perlakuan. Nah, di sini yang dimaksud adalah seperti ANCOVA yang sudah kita pelajari, model Markova ini juga harus memiliki koefisien regresi homogen. Jadi, terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel konkomitan atau kovariat yang homogen antar perlakuannya. Untuk menguji hipotesis ini, kita bisa melakukan melalui perhitungan matriks jumlah kuadrat dan hasil kali silang antara tiap kelompoknya. Dan asumsi yang terakhir adalah variabel konkomitan tidak dipengaruhi oleh perlakuan yang dicobakan. Nah, pada asumsi ini yang harus dipenuhi adalah variabel konkomitan atau kovariatnya tidak boleh berkolerasi dengan perlakuan yang diuji cobakan. Asumsi ini menunjukkan bahwa variabel konkomitan tidak dipengaruhi oleh perlakuan atau faktor yang diuji cobakan dalam penelitian.
Oke, selanjutnya adalah langkah uji two-way Markova 1 kovariat. Langkah yang pertama yaitu menguji asumsi-asumsi Markova. Sesuai yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, ada 6 asumsi Markova, kita harus memenuhi itu dulu. Lalu langkah yang kedua, melakukan pengujian terhadap vektor rata-rata untuk P variabel dependen pada tiap perlakuan. Nah, setelah kita melakukan uji itu, kita dapat menentukan hipotesis. Seperti yang tertera di dalam kotak warna putih, jika H0 dibanding alfa gamma 11 itu sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh faktor 1 dan 2 terhadap respon. Dan jika H1 dibanding 3 alfa gamma IK tidak sama dengan 0, nah maka artinya terdapat pengaruh faktor 1 dan 2 terhadap respons dalam penelitian. Setelah kita menentukan hipotesis, kita menentukan ada atau tidaknya pengaruh faktor 1 dan faktor 2. Nah, seperti yang ada di tabel di bawah, terdapat dua faktor 1 dan 2. Setiap faktor dikatakan tidak terdapat pengaruh terhadap respon ketika memenuhi persyaratan seperti yang di kotak warna putih. Lalu terdapat pengaruh terhadap respons ketika H1-nya juga memenuhi persyaratan seperti pada di kotak yang warna putih. Oke, untuk langkah yang kelima, yaitu menentukan taraf signifikansi atau alfanya. Dan dilanjutkan dengan uji statistik two-way Markova. Nah, untuk ujinya nanti akan kita bahas lebih lanjut pada contoh kasus. Lalu dilanjutkan dengan mengambil keputusan. Nah, di sini ada tiga kategori. Yang pertama, jika pengaruh interaksi faktor 1 dan 2 pada distribusi F, nah sama dengan artinya H0 ditolak ketika F lebih besar dari F tabel. F hitung lebih besar dari F tabel. Dan pada uji Berlet, jika H0 akan ditolak ketika X kuadrat lebih besar dari X kuadrat G-1, B-1, dan seterusnya. Lalu untuk kategori yang kedua, ada pengaruh faktor 1. Nah, ini juga sama, dilihat dari F hitung dan F tabel, perbandingannya bagaimana, dan uji Berletnya. Dan untuk kategori yang ketiga, pengaruh faktor 2. Itu juga dilihat dari F hitung dibanding F tabel, lalu pada uji Berletnya. Seperti pada yang sudah tertera di PowerPoint. Dan langkah yang ke-8, langkah yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan. Di sini juga ada 3 kategori untuk masing-masing faktor dan untuk kedua faktor jika ada interaksi. Faktor 1 terjadi jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Nah, untuk faktor yang kedua, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka artinya juga H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh dari faktor tersebut terhadap respon yang diamati. Dan kategori yang ketiga yaitu jika interaksi faktor 1 dan faktor 2 terdapat interaksi. Ketika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 juga ditolak. Yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh interaksi faktor 1 dan faktor 2 terhadap respon yang diamati. Oke, agar kita lebih memahami tentang two-way Markova, kita akan mencoba praktik secara langsung. Nah, ini terdapat contoh kasus, ada tabel. Berdasarkan tabel tersebut, apakah terdapat perbedaan pengaruh model belajar di setiap kelas dan IQ mahasiswa terhadap nilai mata kuliah fisika dasar, mekanika, dan kuantum. Jadi, seperti yang kita lihat di dalam tabel ini, terdapat 3 kelas A, B, dan C. Nah, masing-masing kelas ini memiliki perbedaan, yaitu waktu belajarnya. Kalau kelas A ada di kelas pagi, lalu kelas B kelas siang, dan kelas C kelas malam. Nah, lalu di masing-masing kelas ini diterapkan 2 model pembelajaran, yaitu inquiry dan model pembelajaran tradisional.
di setiap masing-masing kelas terdapat 3 mata kuliah, ya, fisika dasar, mekanika, dan kuantum. Itu diambil 5 mahasiswa yang diberikan model belajar inquiry, dan 5 mahasiswa diberikan model belajar tradisional. Lalu mahasiswa di sini juga diukur IQ-nya. Nah, jadi setiap mahasiswa diukur IQ-nya dan mengikuti pembelajaran di kelas menggunakan 2 model belajar pada setiap sampelnya. Oke, untuk perhitungan statistiknya kita menggunakan SPSS. Nah, seperti yang sudah kita lihat bersama, data dari tabel ini kita pindahkan dulu ke SPSS. Di kolom pertama ada kolom kelas. Di kolom kelas ini ada 1, 2, dan 3. Yang dimaksud dari kode ini adalah kelas A. Di sini ya, ada kelas A, kodenya yaitu 1. Lalu untuk kelas B, kodenya adalah 2. Dan untuk kelas C, kodenya adalah 3. Oke. Lalu di sini ada PI, kolom PI. Kolom PI merupakan kolom nilai fisika dasar untuk model pembelajaran inquiry. Lalu kolom QI yaitu untuk mekanika pada model pembelajaran inquiry. Lalu kolom RI yaitu untuk kuantum pada model pembelajaran inquiry. Lalu dilanjutkan ada kolom XI yaitu IQ pada model pembelajaran kelas inquiry. Nah, sama seperti sebelumnya, PT, QT, RT, dan XT itu merupakan masing-masing mata kuliah pada kelas tradisional. Oke, setelah kita memasukkan data-datanya ke dalam SPSS, maka kita cek dulu pada variabel view. Pastikan semuanya bertipe numerik, ya. Lalu untuk value di kolom kelas kita gunakan kode-kode tadi, 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, 3 untuk kelas C. Nah, dimasukkan seperti ini. Ketika value-nya sudah sesuai, lalu kita ganti untuk kolom kelasnya ke nominal, dan yang lainnya adalah skala. Jika sudah begini, kita bisa melanjutkan untuk menguji datanya. Kita uji dulu untuk kehomogenannya. Kita pilih Analyze, lalu General Linear Model, pilih Multivariate. Oke, kita masukkan kelas pada Fix Factor, lalu kita masukkan PI, QI, RI, PT, QT, dan RT ke dalam Dependent Variable. Dan untuk XI, XT kita masukkan ke dalam covariate. Karena di sini IQ adalah variabel konkomitannya atau covariate-nya. Setelah itu klik Save. Nah, lalu kita centang Unstandarized, lalu klik Continue. Setelah itu kita pilih Option, masukkan Display, yaitu kelas. Setelah itu checklist untuk Compare Main Effects, lalu Descriptive Statistic, dan Homogeneity, karena kita akan menguji kehomogen datanya. Lalu Continue. Jika semua sudah sesuai, kita bisa klik OK. Ketika sudah muncul output seperti ini, kita lanjutkan untuk kembali ke halaman SPSS kita. Maka akan muncul kolom baru, residual 1 sampai residual 6. Nah, melalui residual ini yang akan kita gunakan untuk menguji kenormalitasan datanya. Caranya adalah kita akan pilih Analyze, lalu Descriptive Statistic, dan pilih Explore. Nah, jika sudah akan muncul tabel seperti ini. Dan kita masukkan seluruh residual ke dalam dependent list.
kita masukkan. Jika sudah, klik plot. Lalu kita centang normality plot speed test, karena kita akan menguji normalitasnya. Jika sudah, kita klik continue. Oke, jika semuanya sudah dilakukan, kita bisa klik OK. Baik, di sini sudah muncul pada output hasilnya. Berikut pembahasan dari uji statistik kita pada SPSS tadi. Ini sudah saya copy untuk hasil tabelnya. Untuk cek prasyarat normalitas, di sini didapat dari tabel test of normality. Nah, kita lihat tabel yang Shapiro-Wilk karena kita menggunakan data kurang dari 100 atau data kecil. Di sini terlihat bahwa signifikansinya di yang warna kuning lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga artinya yaitu data berdistribusi normal. Oke, untuk cek prasyarat yang kedua adalah untuk kehomogenannya. Di sini bisa kita lihat dari tabel Leve's test. Signifikan yang dihasilkan adalah lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians datanya homogen. Ketika sudah memenuhi syarat normalitas dan homogenitas, kita uji two-way Markov. Nah, ini untuk hasil tabelnya multivariate test. Kita ambil yang Wilks lambda. Signifikansinya sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan pengaruh secara signifikan dari model belajar yang digunakan di setiap kelas terhadap nilai fisika dasar, mekanika, dan kuantum secara simultan setelah mengontrol IQ mahasiswa. Oke teman-teman, itu tadi merupakan pembahasan contoh kasus dengan menggunakan uji two-way Markov. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasinya bisa berguna untuk kita bersama dan menambah pengetahuan kita. Terima kasih.